Bahan untuk membuat isian klepon, saya sudah siapkan 100 gram gula aren. Untuk memudahkan, gula aren ini akan saya parut menggunakan parutan keju, supaya gula arennya mudah untuk dibentuk dan diukur sebelum dimasukkan ke dalam adonan klepon ya. Setelah selesai diparut, selanjutnya gula aren ini akan saya bentuk, saya bulatkan seperti ini. Untuk hasil yang lebih terukur, teman-teman bisa menimbang terlebih dahulu, atau bisa juga menggunakan sendok ukur ya, yang setengah sendok teh itu. Apalagi kalau untuk jualan wajib diukur ya teman-teman. Isiannya sudah selesai dibentuk, sisihkan terlebih dahulu. Untuk topping atau bahan baluran dari klepon, saya menggunakan kelapa parut seperti ini ya. Sama seperti kue tradisional pada umumnya, toppingnya kebanyakan menggunakan kelapa parut. Saya menambahkan sedikit vanili bubuk ke dalam kelapa parut ini supaya aromanya makin harum. Bisa juga diganti dengan daun pandan ya jika punya. Nah, selanjutnya kelapa parut ini akan saya kukus beberapa menit saja, kira-kira 3 menit saja ya. Saya kukus di kukusan yang sudah mendidih seperti ini. Tutup kukusan dan tunggu sampai sekitar 3 menit, baru kemudian diangkat. Oke, setelah 3-5 menit kukusan mendidih, buka kukusan dan matikan kompor, lalu angkat kelapa parutnya. Selanjutnya kita masuk ke bahan adonan. Bahan pertama, saya menggunakan 6 sendok makan tepung beras. Selanjutnya tepung beras ini tuang ke dalam panci, lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir atau sesuai selera saja, dan juga tambahkan sejumput garam. Kemudian diaduk sebentar hingga tercampur. Lalu kita lanjut ke bahan berikutnya, ada 350 ml air bersih, tambahkan 1 sendok teh pewarna pandan ke dalam air, dan tambahkan juga 1 sendok teh pewarna coklat, kemudian diaduk sampai warnanya tercampur. Kemudian tuang ke dalam panci tepung beras, tuang bertahap sambil diaduk supaya tepungnya larut ke dalam air dan tidak ada yang bergerindil. Oh ya, untuk pemberian warna ini opsional ya, bisa pakai, bisa juga tidak. Dan untuk pewarnanya sendiri pun bermacam-macam, bisa menggunakan pewarna alami dari campuran daun pandan dan juga daun suji, atau pewarna instan seperti yang saya gunakan tadi ini, pasta pandan dan juga pasta coklat. Ini opsional ya teman-teman, bisa memilih menggunakan pewarna ataupun tidak, sesuai dengan selera masing-masing. Oke, setelah diaduk dan tepungnya sudah larut dalam air seperti ini, selanjutnya nyalakan api kompor dengan api sedang cenderung kecil saja, sambil terus diaduk sebisa mungkin, tidak berhenti diaduk ya, sampai tepungnya menggumpal seperti ini. Ini masih lanjut diaduk ya teman-teman, sampai kandungan airnya sedikit berkurang dan sampai adonannya lebih mulus lagi ya. Oke, kalau adonannya sudah mulus dan licin seperti ini, selanjutnya matikan kompor dan diaduk sebentar supaya uap panasnya keluar ya. Bahan selanjutnya 25 sendok makan tepung ketan putih. Selanjutnya, tepung ketan putih ini akan saya tuang ke dalam wadah yang lebih besar. Tuang adonan tepung beras ke dalam wadah tepung ketan seperti dalam video. Selanjutnya, semua bahan dalam wadah diaduk menggunakan spatula, kemudian saya lanjutkan menguleni dengan tangan seperti ini ya. Semua bahan ini diuleni sampai kalis, sampai semua bahannya tercampur ya. Kalau dirasa adonannya terlalu kering, terlalu banyak tepung, bisa ditambahkan air sedikit demi sedikit sampai konsistensi adonan yang diinginkan. Nah, seperti ini adonannya sudah cukup ya, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah juga. Kita uleni sebentar lagi, seperti ini. Oke, ini dia konsistensi adonan yang saya inginkan, seperti ini ya. Sudah bisa dibentuk. Tutup adonan supaya tidak kering, ambil secukupnya adonan, kemudian tutup kembali adonannya supaya tidak kering. Kalau ingin dijual, sebaiknya diukur, bisa menggunakan sendok ukur ataupun ditimbang ya. Bulatkan adonan, kemudian buat cekungan di tengahnya seperti ini, lalu pipihkan pinggirnya seperti dalam video, dan masukkan isian ke dalamnya. Lalu ditutup dan dicubit-cubit supaya rapat dan tidak gampang pecah. Kemudian dibulatkan, di-rounding sampai benar-benar mulus. Ini kita bulatkan sampai benar-benar mulus ya, tidak ada celah supaya nanti isiannya tidak keluar atau tidak mudah pecah ya, seperti ini. Kalau sudah mulus, selanjutnya langsung direbus di air yang belum mendidih seperti ini. Jadi, sebelumnya sudah kita siapkan panci untuk merebus. Kalau adonannya sudah selesai diisi dan dibulatkan, wajib langsung dimasukkan ke dalam air yang hampir mendidih seperti ini ya. Supaya bentuk bulatan kleponnya tetap mulus, tidak bleber, dan isiannya tidak bocor sebelum matang. Oke, lanjutkan mengisi adonan sampai semua adonannya selesai dibentuk. Ambil secukupnya adonan, kemudian dibulatkan, lalu dibuat cekungan di tengahnya dengan jari telunjuk, lalu dipipihkan pinggirnya seperti ini. Kemudian masukkan isian. Sebisa mungkin kulit kleponnya lebih tebal ya, supaya isiannya tidak bocor. Lalu dicubit-cubit dan dibulatkan dengan kedua tangan seperti ini. Kalau sudah benar-benar mulus, selanjutnya langsung dimasukkan ke dalam panci untuk direbus. Kita rebus kleponnya sampai benar-benar terapung ke permukaan air. Kalau sudah benar-benar terapung, tandanya klepon sudah matang. Kalau sudah matang, matikan kompor dan tiriskan. Selagi kleponnya masih panas, fresh dari panci seperti ini, langsung kita baluri dengan kelapa parut yang sudah dikukus di awal tadi ya.
Kita baluri supaya kelapa parutnya menempel di kulit klepon. Penambahan tepung beras di awal tadi supaya kulit kleponnya tidak gampang kempes ya. Dan kelapa parutnya juga sudah dikukus supaya klepon tetap awet sampai malam hari. Selanjutnya susun klepon ditata di piring saji atau sesuai selera ya, bisa langsung dinikmati. Jujur, kue tradisional yang paling saya suka, favorit saya banget itu adalah kue klepon. Pertama kali makan kue klepon saat SMP, langsung suka karena sensasinya pada saat masuk mulut, kulitnya digigit, bunyi tek dan gulanya itu lumer di mulut. Kue klepon ini salah satu kue tradisional yang cara membuatnya sangat mudah. Bahan-bahannya juga mudah didapatkan, murah, tapi rasanya benar-benar bikin nagih ya, bikin lagi dan mau lagi. Oke, selamat mencoba membuat kue klepon, kue tradisional jajanan pasar yang legendaris ini. Cara membuatnya sangat mudah, anti gagal, dan rasanya enak bikin nagih.